Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Vivo. Bagaimana dengan Vivo? Apa perlu diulang? Sudah bisa ya? Kalau Bapak mau mengulang boleh, Pak. Janganlah. Saya bertanya, udah bisa kira-kira ya? Yang ini kemarin contohnya. Bisa lah, tapi masih agak bingung, ada bingungnya sedikit lah kayak mana ini. Oke, saya ulang sebentar ya. Oke, lihat ini. Kalau Vivo itu kan siapa yang paling tua ya? Iya, Pak. Siapa yang paling tua di dalam frame? Dia yang di replace. Ini kan pertama 7 masuk ya. 7 masuk. Masuk, Pak. Ya, oke. Ini coba. Nah, ini 7 masuk. Lalu 0 masuk. 1 0. Pada saat 2 mau masuk, yang paling tua adalah si 7 kan? Iya, Pak. Nah, 7 jadi 2. Lalu si 0 mau masuk, dia masih ada di dalam frame, berarti tidak terjadi replace. Ya kan? Iya, Pak. Oke, berikutnya ini si 3. Si 3 yang paling tua adalah 0 ya. Iya, Pak. Nah, berarti nih si 0 yang paling tua adalah 1. Berikutnya 4. Yang paling tua adalah 2. 2 mau masuk, yang paling tua si 3 jadi 2. 2. Si 3 0 jadi 3. 0-nya masuk, si 4 jadi 0. Si 3 masih ada di dalam frame. Si 2 masih ada di dalam frame. Si 1 mau masuk, cek siapa yang paling tua? 0, Pak. 2, 2-nya. 2 ya, oh ya. 2 jadi 1. Terus 2 mau masuk, yang paling tua adalah 3. 0 ada di dalam frame. 1 ada di dalam frame. 7 paling tua, si 0 jadi 7. Ya kan? Iya, Pak. Nah, 0. Si satunya jadi 0. Si 1, si 2 yang paling tua. Gampang ya? Iya, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jangan Andre aja yang jawab, yang lain bisa? Bisa, Pak. Yakin ya? Oke. Yakin. Ini kalau pakai ini susah. Oke, saya clear dulu. Bentar ya, saya harus keluar ini. Oke, berikutnya ada di sini dibilang anomali Beladi. Sebelumnya kan kita bahas jika frame-nya atau memorinya itu makin besar, berarti otomatis frame-nya banyak ya. Iya, Pak. Nah, tapi di sini dia ada sesuatu yang menyimpang. Itu maksudnya anomali Beladi, sesuatu yang menyimpang. Di sini ini reference string-nya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jumlah frame-nya, kalau 3 frame, dia 9 page fault-nya. Terus, kalau frame-nya 4, page fault-nya malah jadi 10. Seharusnya sih kalau dari logikanya, kalau frame-nya 4, kotak-kotaknya itu 4, berarti kan page fault-nya lebih kecil ya. Iya, Pak. Nah, tapi ada yang menyimpang. Ini dia, ini nanti boleh dicoba sendiri ya, dicoba sendiri. Nanti di hasilnya frame-nya itu kalau 3, 9, kalau 4 jadi 10. Oke? Tapi kalau bisa jangan percaya ya. Makanya kalau nggak percaya harus dicoba. Dicoba sendiri nanti si frame-nya itu. Oke?
Berikutnya, optimal. Untuk algoritma optimal ini, jika diketahui page mana yang berikutnya akan diakses, maka page yang tidak digunakan dalam waktu dekat, dia yang di-replace. Jadi kalau dia tidak akan digunakan, dia melihat ke depan. Ya, dilihat referensinya. Kalau dia tidak akan digunakan waktu lama, dia akan digantikan. Oke, ini contohnya. Ini reference string-nya. Reference string, katanya 9 page fault-nya. Coba kita kerjakan ya. Oke, langsung dari sini. 7. Kalau pertama 7 pasti sudah seperti Vivo juga ya. Masuk 7. Masuk 0. Masuk 1. Oke, sampai di sini kan 2 mau masuk ya, referensinya 2. Kita cek yang di dalam frame itu kan 701. 7 ini nanti dipakai di mana? 7 di sini ya. Ini Iya, 7. Pak. Ini 7. Lalu nanti 0. 0 di mana? Ini 0 paling dekat nih. Ini 0-nya. Terus 1. Nanti 1 di mana dipakai? Di sini satunya. Jadi kalau dibilang yang optimal itu berarti dia dilihat mana dia referensinya yang akan tidak dipakai waktu dekat. Berarti yang paling jauh ya. 7 yang paling jauh kan? Iya, Pak. Nah, kalau 7 yang paling jauh, berarti si 7 ini diganti jadi 2. Sampai di sini bisa diikuti? Berarti ini yang paling jauh ya, Pak, baru Iya. bisa yang dimasukkan ya. Nah, yang paling jauh. Iya. Jadi yang waktu yang paling lama tidak akan diakses. Gitu. Yang paling lama akan diakses dia di sini. Oke, berikutnya 0. Masih ada di dalam frame. Berikutnya 3 mau masuk. 3 mau masuk, stringnya, referensinya stringnya itu yang ada di page-nya ini ya, 201. 3 mau masuk, tidak ada di dalam frame. Berarti kita cek. Si 2 di mana? Ini si 2. 0. 0-nya di sini. 1. 1-nya di sini nanti. Berarti yang paling jauh mana? 1. Iya kan? Iya, Pak. Berarti 3 jadi 1 jadi 3. Oke, berikutnya 0. Nah, sekarang 4 mau masuk. 4 mau masuk, yang ada di dalam page-nya 203. Kita cek. 2 nanti di mana? Di sini 2-nya. 0 nanti di mana? Di sini 0-nya. 3 di mana? Sini 3-nya. Yang paling jauh siapa? Ini 2, ini 0, Pak. 0. Berarti 0 jadi 4. 0 jadi 4. Oke. Berikutnya 2 ada di dalam frame. 3 ada di dalam frame. Nah, sekarang 0 mau masuk. Saat 0 mau masuk, kita lihat lagi. Yang ada di page-nya 2, 4, 3. 2 di mana? 2 di sini. Terus 4. 4 tidak ada ya. Tidak dipakai lagi 4 kan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, nggak usah dicek lagi ke bawah. Langsung aja 4 jadi string yang baru, yaitu 0. Bisa sampai sini? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, berikutnya. Waduh, susah lagi. Berikutnya si mana ini? 3 ada di dalam frame. 2 sekarang mau masuk. 2 mau masuk. 2 masih ada. Berikutnya 1. 1 tidak ada di dalam frame. Kita cek. 203. Si 2-nya di mana? Si 2-nya ini. 2-nya sini. 0. 0-nya di sini.
Tiganya, 3 tidak ada. Tapi 3 jadi 1. Masuk lagi berikutnya. 2. 0 ada. 1 juga ada. 7 mau masuk. Cek page-nya. Frame ada 2. 2 ini dipakai di sini. Nggak ada lagi ya. Berarti langsung aja 2 jadi 7. Lalu 0. Lalu 1. Lalu dihitung ini semua 9 kali page fault-nya. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Saya clear dulu. Berikutnya, algoritma yang terakhir namanya least recently used. Least recently used. Ini algoritmanya sebenarnya perpaduan antara FIFO dan optimal. Jadi dia cara mengaproksimasinya, dia si optimal itu biar optimal, dia memperkirakan akses yang akan datang itu menggunakan data yang lalu. Forward chaining, forward istilahnya forward information, menggunakan backward information. Jadi yang page dalam memori yang paling lama tidak diakses, dia yang di-replace. Nah, ini cara kerjanya. Tujuh, ini masih seperti biasa ya. 7, 0, 1. Oke. Pada saat 2 mau masuk, kita cek frame-nya 702. Tidak ada ya? Tidak ada ya? 2 kan? Jika tidak ada, kita cek ini ketiga ini. 7 diakses di mana? Di sini 7-nya. 0. 0-nya di sini. 1 di sini. Yang paling lama tidak diakses itu adalah 7. Ya kan? Yang paling jauh. Iya, Pak. Balikannya. Berarti 2 jadi 7 jadi 2. Berikutnya 0 ada di dalam frame. Nah, sekarang 3. 3 mau masuk tidak ada di dalam frame. Berarti kita cek 2 tadi diakses di sini 2-nya. Nih, saya tandai. Baru 0-nya diakses di sini. 1 diakses di sini. Yang paling lama tidak diakses adalah 1. Berarti 1 jadi 3. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, mantap. Lalu 0, 4 mau masuk. Kita cek si 2 tadi diakses di mana? Di sini 2-nya. 0, ini paling dekat ini 0. 3, di sini 3-nya. Oke, si 0 ini jangan dilihat ke belakang ya, dilihat yang ini, karena dia paling akhir diakses kan? Sini, berarti Iya, Pak. yang paling jauh siapa? 2. Berarti 2 jadi 4. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya, 2 ada di dalam frame. 3 mau masuk. Kita cek 4, 02. 4-nya di mana? Ini 4. Kosongnya ini, 2-nya ini. Berarti 0 ya? Iya, Pak. Ya, Iya, 0 Pak. jadi 3. Berikutnya 0 mau masuk. 4, kita cek 4 di sini. Ini saya coret seperti ini. 3 di sini. 2 di sini. Berarti 4 yang paling jauh. 4 jadi 0. Berikutnya 3 ada di dalam frame. 2 ada di dalam frame. 1. Kita cek 0. Ini dia 0-nya. 3 ini. 2-nya di sini. Berarti
Paling jauh adalah 0. 0. 0 jadi 1. Berikutnya 2. Masuk. 0. Kita cek frame-nya. 1. Ini si 1 di sini. 3. Di sini 3-nya. 2. Di sini 2-nya. Yang paling jauh. 3. 3. Berarti 3 jadi 0. Oke? Ya, Pak. Oke. Ini 1 masuk. Berikutnya 7. Kita cek. 1 di mana? Ini 1-nya. 0 di sini. Dan 2. 2 yang paling jauh. Berarti 2-nya jadi 7. Lalu 0 ada di dalam frame. 1 ada di dalam frame. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mantap. Kalau kayak gitu, Bisa, Pak. saya senang langsung paham. Halo? Ya, Pak. Oke ya, saya lanjut. Kalau sudah paham, ini ada kerjaan saya kasih. Nah, ini ada soal. Nanti saya share di dalam classwork. Kerjakan paling lama seminggu lah. Ya, paling lama seminggu berarti sebelum hari Senin. Ini referensinya. Lalu nanti hitung page fault replace-nya. Jika menggunakan algoritma yang pertama itu dengan Vivo, tapi 3 frame dan 4 frame. Paham ya? Maksudnya ini 3 kotak, ini 4 kotak. Lalu nanti pertanyaannya apakah terjadi anomali Beladi? Jadi dibilang kalau anomali Beladi itu dia ada fenomena yang menyimpang, yaitu si 4 frame ini nanti page fault-nya lebih besar dari si 3 frame jika terjadi. Tapi jika tidak terjadi anomali berarti ya 3 frame ini nanti lebih besar page fault-nya, si 4 frame lebih kecil. Oke. Baru yang B dengan algoritma optimal 3 frame. Baru yang C, least recently used dengan 4 frame. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dibuat kayak frame tadi ya, Pak? Ya. Yang ani masnya gimana? 3 sama 4 frame. Kayak mana buatnya? Ya.